Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Oki Prabowo dengan NPM 2214071058. Di sini saya akan menjelaskan sistem transmisi otomatis motor dan mobil dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan membahas yang pertama ada transmisi otomatis, yang kedua komponen transmisi otomatis, yang ketiga ada cara kerja transmisi otomatis, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis. Yang pertama itu ada apa itu sistem transmisi otomatis. Transmisi otomatis atau automatic transmission disimbolkan dengan A per T yang berarti sistem perpindahan giginya terjadi secara otomatis. Perpindahan gigi pada transmisi jenis ini menyesuaikan dengan tekanan pedal gas. Nah, selanjutnya itu ada fungsi komponen transmisi otomatis motor. Yang pertama itu ada fixed primary shaft. Komponen ini tuh bergerak dan memiliki bentuk sebagai peringan. Yang dimana komponen ini nih memiliki fungsi utama itu sebagai penahan filbert dan juga memperbesar perbandingan rasio. Nah, yang kedua itu ada sliding primary shaft. Fungsi dari komponen ini nih adalah untuk menekan filbert ketika berada pada putaran tinggi, karena komponen ini tuh akan bekerja dengan cara bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi cara kerjanya tuh dia bolak-balik gitu ke kanan dan ke kiri. Nah, yang ketiga tuh ada secondary fixed shaft. Nah, fungsi dari secondary fixed shaft ini sebagai penyaluran tenaga atau pergerakan dari satu poros ke poros lainnya. Terdiri dari kontrol yang dipasang pada satu poros dan badan kontrol yang dipasang pada poros lainnya. Nah, yang keempat itu ada filbert. Nah, filbert ini memiliki fungsi sebagai rantai itu memiliki fungsi kayak rantai motor gitu yang menghubungkan gear di crankcase dengan gear di roda belakang. Pada motor matic, filbert ini menjadi penghubung full dengan depan dan full belakang. Nah, yang kelima itu ada secondary sliding shaft. Secondary sliding shaft ini memiliki fungsi sebagai pengatur besar kecilnya diameter pada pulai sekunder. Komponen ini tuh berbentuk tirus yang memiliki maksud tersendiri, yaitu agar pergerakan komponen agar dapat mempengaruhi lebar kecilnya lilitan pada filbert. Nah, yang selanjutnya ada secondary shaft spring. Secondary shaft spring ini memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi secondary pulai ke posisi awal, di mana posisi filbert itu keluar. Saat kondisi normal, maka spring ini akan menjaga posisi secondary sliding shaft kondisi rapat sehingga diameter secondary pulai itu akan membesar. Nah, selanjutnya tuh ada centrifugal clutch. Nah, centrifugal clutch ini memiliki fungsi sebagai peningkat clutch lainnya atau membangun hubungan antara poros transisi dan poros penggerak engine. Clutch ini dapat ditempatkan di antara sistem transisi dan roda atau
eh, flywheel mesin. Nah, yang selanjutnya itu ada clutching housing. Clutch housing ini memiliki fungsi sebagai rumah clutch coupling. Nah, komponen ini juga berperan untuk melindungi clutch coupling dan clutch housing dan clutch housing inilah. Nah, selain itu, komponen ini menjadi dudukan daripada oil pump dan input shaft. Nah, yang selanjutnya ada transmission case. Transmission case ini memiliki fungsi untuk mengatur reduksi atau perbandingan gigi secara lengkap per CVT yang mengatur tingkat kerenggangan dari sliding shaft atau pull. Nah, yang selanjutnya itu ada cara kerja transmisi motor otomatis. Nah, prinsip kerja transmisi otomatis ini adalah dia tuh menggunakan dua buah roda gigi yang disatukan dengan sebuah belt. Kita ilustrasikan tuh sebagai roda gigi pada sepeda. Nah, kalau diameter roda gigi kayuhan itu lebih besar daripada gigi di roda belakang, maka sekali ayunan roda bisa berputar 2 hingga 3 kali. Nah, namun ayunan pedal itu akan terasa berat. Nah, sebaliknya, ketika diameter gigi ayunan itu lebih kecil, maka butuh ayunan pedal berjalan dengan kecepatan sama. Nah, namun ayunan yang ini terasa sangat ringan. Pada transmisi otomatis ini juga ada roda gigi yang bertindak sebagai gigi pemutar, atau bisa disebut tuh drive gear ya. Pada yang bertindak sebagai sabuk penghubung atau filbert. Hanya saja pada transmisi otomatis ini kedua roda gigi ini memiliki diameter yang bervariasi. Nah, yang artinya tuh pada kondisi tertentu bisa mengecil dan bisa membesar. Nah, ketika mesin mati, maka diameter drive gear mengecil dan diameter drive gear membesar. Sehingga ketika mesin hidup, motor tuh bisa langsung berakselerasi karena berbandingan gigi besar. Namun ketika RPM ini mesin naik, drive gear akan membesar dan drive gear otomatis itu akan mengecil sehingga perbandingan gigi itu semakin berkurang. Nah, seperti itulah. Mungkin kayak gitu aja sih yang lumayan saya tahu. Yang terakhir tuh ada kelebihan dan kekurangan motor otomatis. Kelebihan transmisi motor otomatis ini adalah memudahkan dalam beroperasi kendaraan karena transmisi ini tidak akan bergantung pada pedal kopling untuk memindahkan gigi. Nah, jadi kalian tuh gak ribet gitu. Gak, kalau mau ngebut ya tinggal gas, gak perlu pencet pencet kopling apa naik-naikin gigi gitu. Jadi kalau mau jalan ya tinggal hidupin kontak, gas aja gitu kalian. Jadi nggak perlu ribet-ribet apa mencet-mencetin gigi. Nah, kekurangannya pada transmisi motor otomatis ini yaitu akselerasi yang dihasilkan kurang baik ketika dibawa untuk berjalan jarak jauh. Nah, jadi kalau motor otomatis ini nggak cocok gitu buat perjalanan jarak jauh tuh. Yang cocoknya tuh kayak di perkotaan ini. Jadi cuma buat kayak pergi-pergi deket, nggak terlalu jauh gitu. Ya dia masih bagus lah. Nah, bensin bensin ini juga boros dia dalam penggunaan motor otomatis ini. Bensin tuh boros juga dia. Beda sama
motor yang manual dia tuh lebih awet. Nah, kalau otomatis ini dia tuh lebih boros. Nah, jadi kayak gitulah kekurangan dan kelebihan dari motor otomatis ini. Nah, mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf atau salah kata. Saya mohon maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yaitu sistem transmisi mobil otomatis. Sistem transmisi mobil otomatis dikenal juga dengan automatic manual transmission, adalah jenis sistem transmisi mobil yang memungkinkan perpindahan roda gigi terjadi secara otomatis. Perpindahan gigi ini terjadi dengan cara menyesuaikan besaran tekanan pada pedal gas. Selanjutnya kita pindah ke selanjutnya. Yang selanjutnya tuh kita dapati pada komponen transmisi mobil otomatis. Nah, yang pertama tuh ada brake atau bisa kita sebut sebagai rem. Nah, fungsi dari brake atau rem ini adalah teknik untuk memperlambat laju kendaraan dengan memanfaatkan putaran mesin ketika transmisi diturunkan ke gigi yang lebih rendah. Nah, jadi itu fungsi dari brake atau rem ini sebagai mencegah kecepatan kita tuh dengan cara menurunkan gigi. Yaitu. Yang kedua tuh adalah torque converter. Nah, torque converter ini berfungsi sebagai peredam ketika terjadi getaran atau kejutan pada mesin. Nah, sehingga perpindahan tenaga itu terasa halus. Nah, torque converter ini juga bekerja untuk meningkatkan momen yang dihasilkan oleh mesin dan juga bekerja untuk meratakan putaran pada mesin, sehingga mencegah terjadinya stall atau lag pada mesin yang kalian punya itu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga tuh ada clutch atau coupling. Clutch atau coupling ini memiliki fungsi utama yaitu menjaga putaran mesin dan membantu dalam kinerja transmisi. Nah, selain itu, fungsi coupling pada mobil ini juga memiliki fungsi sebagai media yang menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke bagian transmisi otomatis itu sendiri ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada manual linkage. Manual linkage ini tuh terdiri dari komponen yang berupa selector level yang dilengkapi kabel, akselerator, dan juga kabel throttle. Nah, mobil otomatis kalian bisa berjalan dengan maksimal itu ya karena adanya komponen transmisi otomatis tersebut. Nah, maka dari itu penting bagi kalian untuk melakukan pengecekan secara berskala atau jika perlu perawatan khusus gitu agar komponen itu tetap terawat dengan baik. Nah, kalau sampai komponen-komponen itu rusak, yang mobil kalian tuh nggak bakal berjalan dengan maksimal lagi itu. Jadi ya udah nggak rekomen lah ini buat digunain lagi. Yang selanjutnya tuh ada shifting control. Nah, shifting control ini berfungsi sebagai mengubah beban pada mesin dan kecepatan menjadi hidrolik. Nah, ini tuh dapat menyebabkan tekanan hidrolik pada kendaraan akan mengalir otomatis pada kopling, planetary gear, dan juga rem. Ya, itu aja sih yang menurut saya. Nah, selanjutnya adalah pedal akselerasi. Nah, pedal akselerasi ini adalah komponen yang menghubungkan dan menggunakan kabel pada throttle valve. Nah, derajat penekanan akselerasi juga merupakan pembukaan throttle valve yang diteruskan ke dalam sistem transmisi menggunakan kabel ini.
Nah, sistem transmisi otomatis ini akan melakukan shift up dan juga down up tergantung pada beban mesin serta mengemudikan dapat mengubahnya dengan mengatur penekanan pada akselerasi. Dan selanjutnya kita terdapat pada cara kerja sistem transmisi mobil otomatis. Nah, ini yang kemungkinan saya tahu aja tuh. Karena saya juga masih belajar juga di sini. Jadi si transmisi otomatis ini itu bekerja berdasarkan si set planetary gear ini. Bagian utama dari set planetary gear itu set planetary gear memiliki 2 input dan 1 output. Nah, dalam transmisi otomatis rotasi output dibagi menjadi planet carrier dan juga planet carrier kedua input tersebut dihubungkan ke ring gear dan sanger. Nah, ketika kita menekan flat crash atau coupling secara bersamaan, nah itu tuh akan mengunci si HP case itu sendiri tuh. Itu kita kalau kita tuh mencet apa namanya si flat crash sama apa atau coupling ini secara bersamaan, nah itu tuh dapat mengunci si HP ini sih sebenarnya, si HP case ini. Dan selanjutnya tuh ada cara untuk mendapatkan penggerak langsung ring gear dan sanger, dan rangkaian output tuh harus berputar dengan kecepatan milik si poros input itu. Nah, jadi kalau pengen apa si apa ini namanya si penggerak ingin mendapatkan penggerak langsung tuh si ring gear dan sanger sama rangkaian output tuh harus berputar sama cepatnya sama si poros input ini ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya kayak gitu aja sih. Saya juga masih belajar sih. Sorry ya. Dan selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan mobil otomatis. Nah, yang pertama itu ada kekurangan. Kekurangan yang paling utama dari mobil otomatis ini yaitu adalah harga jual yang lebih mahal dibandingkan dengan mobil transmisi manual. Nah, ya, jadi harga mobil otomatis itu lebih tinggi lah daripada harga mobil manual. Dan juga tuh apa ya? Kekurangannya tuh juga bukan cuma ada di harga doang gitu. Kayak di bahan bakar tuh dia tuh juga lebih boros. Nah, kenapa di bahan bakar tuh lebih boros ya? Karena pusaran mesin otomatis pada mobil metik itu lebih sering bekerja gitu dan tidak bisa diatur ketika sedang berkendara. Jadi beda lah cara penggunaan bahan bakar. Nah, kelebihannya tuh ada kemudahan dalam mengemudi pada orang yang baru belajar itu. Jadi gitu kalau bagi orang yang bagi orang yang masih belajar mobil itu ya rekomennya sih mobil otomatis ini. Jadi tidak perlu mengganti gigi secara berkala saat mengemudi. Jadi itu lebih efisien gitu kalau bagi pemula untuk belajar mobil. Jadi apa namanya? Mobil otomatis itu lebih mudah untuk dikendari karena tidak memerlukan pengoperasian kopling dan perbedaan sedikit secara manual. Nah, jadi ya tinggal masukin apa sih tadi? Ini nih. Ah, apa ya tadi lupa saya. Nah,
Pengemudi itu hanya perlu mendapatkan tuas transmisi pada posisi drive atau reverse, dan mobil itu akan melakukan perpindahan gigi secara otomatis. Nah, jadi gitu teman-teman. Wah, berangkat dari saya. Nah, mungkin kalau ada salah kata atau apa kalimat yang kurang berkenan, di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika masih kurang-kurang dan patah-patah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya.